apa ini supaya nanti diskusi kita uh, rame gitu ya. Ya. Silakan Bu Esti langsung saja. Ya. Prof, untuk hari ini kebetulan kemarin saya membagi dengan Mbak Nesi dan begini Prof, untuk kemarin kan Prof juga menawarkan untuk bab 2 ngaten ya Prof. Jadi gandeng ceneng apa namanya bab 2 dengan RPS mekaten. Nah, terus malah tadi itu kami tertarik untuk mengobrolkan bab 2 ngaten Prof. Nah, jadi ya apa asal terkait dengan materi KSDN nggak apa-apa. Share screen tentang rencana bab 2 saya, dan nanti mungkin saya dulu atau Mbak Nesi dulu biar diberi masukan oleh Prof, dan mungkin teman-teman yang lain juga bisa ikut memberikan masukan ngaten Prof. Ya. Betul apa Prof? Nggak apa-apa. Pokoknya kan tentang KSDN toh. Iya. Prof. Silakan. Siapa? Mbak Esti dulu atau siapa? Saya tak masuk. Mbak Nesi sudah siap belum? Saya tak masuk ke Zoom yang ini, yang komputernya. Boleh, Mbak Esti. Saya dulu, Prof. Mbak Nesi, sudah siap? Sudah, Prof. Ya, mana yang lebih dulu silakan. Izin share screen, Prof. Bisa connect Mas? Bisa connect itu? Bisa. Nanti kalau bunyinya balik tuh. Gimana? Bunyinya double nanti kalau kami connect. Oh. Itu nggak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Prof Suhadi tidak bisa mengikuti luring di kampus dikarenakan Nesi sudah mudik Prof. Kemarin katanya melalui daring begitu. Jadi kalian lagi di rumah gitu Prof. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya kemarin juga sudah banyak masukan terkait proposal disertasi begitu Prof. Nah, mohon maaf teman-teman, apakah bisa mendengar suara saya ya? Bisa Mbak. Bisa Mbak Nesi. Nah, jadi judul awal judul proposal disertasi awal yaitu perkembangan bahasa dan kognitif siswa SD pada masyarakat multikultural. Yaitu ini adalah studi etnografi masyarakat Komering gitu. Jadi kemarin sempat juga minta masukan dari promotor dan co-promotor terkait judul begitu Prof. Jadi saran dari Ya, enggak. Ini sebelum teruskan ya Mbak ya. Ini judulnya ya. Mohon nanti dipertimbangkan. Kalau untuk apa ya, mungkin tulisan di jurnal mungkin nggak apa-apa, tapi kalau untuk disertasi mungkin etnografi itu yang menjadikan dasaran itu mestinya masuk ke ini ya, mungkin perkembangan bahasa ini kognitif ya. Nanti itu kognitifnya itu di dalam penjelasan kan sudah perkembangan bahasa dan kognitif itu kognitif bahasa, kognitif apa kan nanti di dalam identifikasi dan di dalam pembatasan masalah kan nanti muncul di situ, nanti itu muncul di sana. Kemudian yang perkembangan bahasa siswa SD pada masyarakat multikultural, mungkin itu kan studi etnografi masyarakat Komering. Nah, kalau itu sebagai landasan, itu nanti konsepnya itu etnografinya loh Mbak ya, ini yang jangan sampai lupa ya. Jadi perkembangan bahasa itu katanya dengan kajian etnografi ya, etnografi.
Nah ini yang nanti. Nah, hanya mungkin istilah kognitifnya itu Mbak nanti apakah ditaruh di situ atau nanti apakah bahasa dan kognitif maksudnya kognitif bahasa atau kognitif yang lain. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan. Nanti itu dijelaskan di latar belakang atau mungkin di metode atau gimana aja ya. Jadi bahasanya mungkin di latar belakang mungkin nanti sudah muncul. Jadi kognitif itu apakah kognitif bahasanya atau kognitif yang lain ya. Ya. Ya, jadi saran dari kan kemarin kognitifnya dihapus saja. Dan iya. Prof juga setuju. Jadi kayak gini Prof judulnya. Mohon maaf. Kemarin juga sempat dapat masukan dari dosen pengampu mata kuliah penulisan proposal disertasi begitu Prof. Jadi mohon maaf saya hapus ya Prof. Ini kayak gini Prof. Iya. Gini. Perkembangan bahasa siswa SD pada masyarakat multikultural Komering. Gimana tuh Prof? Menurut masukan dari Prof gitu. Minta masukan dari Prof gitu. Ya nggak apa-apa begitu. Nah kalau ini sebagai judul disertasi nggak apa-apa. Tapi kalau nanti untuk yang tadi yang etnografinya itu kan jelas nanti kan memang titik tolaknya kan memang analisisnya memang etnografi ya. Kemudian nanti perkembangan bahasa itu aspek apa mungkin kognitifnya atau mungkin keterampilannya atau apa nanti itu pada waktu di latar belakang sudah jelas arahnya kemana. Prof. Ini mohon maaf kemarin kan juga saya mengambil keterampilannya Prof. Jadi perkembangan bahasa ada keterampilan berbicara begitu Prof. Nah, hanya siswa SD itu maksudnya nanti SD kelas 1 sampai kelas 6 atau kelas rendah Prof. Kelas rendah. Nah, tolong nanti dijelaskan ya. Siswa SD itu siswa SD kelas rendah atau kelas tinggi itu nanti di latar belakang harus jelas itu ya. Oh siap Prof. Ya. Tapi untuk judulnya aman ya Prof. Maksudnya untuk ini nggak usah ditulis siswa kelas rendah begitu ya Prof. Nggak apa-apa, boleh saja. Tapi nanti di latar belakang harus jelas. Oke, siap Prof. Terima kasih Prof. Nah, untuk bab 2-nya, mohon maaf Prof, ini masih kurang untuk keterampilannya karena masukannya baru begitu Prof, masukan baru untuk perkembangan bahasa yang saya ambil keterampilan berbicara begitu. Jadi belum saya masukkan untuk keterampilan berbicara. Ya nanti dirinci itu kalau di kajian teori itu nanti lebih dalam ya, tapi di latar belakang sudah muncul. Jadi arahnya ke keterampilan bahasa yang mana saja. Apakah semuanya? Apakah keterampilan dalam hal empat-empatnya atau gimana? Atau mungkin difokuskan pada salah satu keterampilan gitu kan? Silakan aja. Bisa keempat-empatnya, bisa juga tidak. Dia ada kemarin ada penelitian yang itu penggunaan pengembangan materi itu untuk 4 keterampilan ya bisa nggak masalah atau bergantung nanti fokusnya mau kemana untuk SD ya untuk SD. Kalau di kajian pustaka karena saya mengambil keterampilan berbicara jadi saya mengupas tentang keterampilan berbicara begitu ya Prof di bab 2-nya gitu Prof. Iya kalau difokuskan pada perkembangan berbicaranya ya itu fokus ke situ. Nah, jadi kajian teori saya mohon maaf saya belum nge-share ini di Prof di grup untuk bab 2-nya. Bingung Prof pertamanya mau nulis yang apa poinnya begitu pada bab 2. Jadi belum masih minim jurnal itu Prof di bab 2-nya ini saya menulis. Jadi ada kajian teori yang pertama ada pengertian pendidikan dasar ini perlu nggak Prof di dalam studi saya, mohon maaf, studi saya perkembangan bahasa siswa SD pada masyarakat multikultural Komering. Apa langsung ditembak perkembangan bahasa begitu Prof? Ya itu kan perkembangan bahasa itu atau perkembangan
apa ya, perkembangan kemampuan berbicara. Jadi untuk pengertian-pengertian dari pendidikan dasar ini buatan susah dimasukkan ya Prof? Ya, itu nanti di latar belakang sudah mengarah, kemudian di kajian teorinya itu yang harus menukik keterampilan berbicara kalau yang difokuskan ke situ. Oh, ya. Nanti bagaimana perkembangan bahasa pada anak begitu ya Prof, untuk kelas rendah, ya. Kemudian terus keterampilan berbicara begitu ya Prof. Ya. Terus teorinya itu lalu yang terkait dengan keterampilan berbicara itu nanti yang ditekankan ya. Jadi kalau multi sosiokulturalnya nanti ya boleh, itu memang harus dibahas. Tapi yang tentang keterampilan berbicara yang mau dibidik itu yang harus mendapatkan perhatian lebih banyak. Keterampilan berbicara itu maksudnya apa, kemudian aspek yang ada di dalamnya apa, komponennya apa saja, yang mau dilihat apanya. Kalau orang itu, anak itu bisa berbicara itu cirinya apa, itu harus dibahas. Sehingga nanti akan diperoleh suatu instrumen, akan sebagai dasar untuk membuat instrumen nantinya di bab 3 ya, instrumen untuk melihat atau mendapatkan data tentang kemampuan keterampilan berbicara anak itu. Oh iya Prof. Jadi lebih menukik ke keterampilan berbicaranya ya Prof. Iya, kalau itu yang harus ditekankan, yang mendapatkan porsi lebih besar. Untuk multi ini bukan apa ya Prof. Saya masih juga doang ya pembahasannya, mungkin nanti lebih detail lagi. Ya, multi kan ada multi. Nanti kan beda ya antara multi sosiokultural dengan multi kultural, itu nanti beda ya Mbak ya. Jadi nanti kan ada konsep multikultural, ada multikultural, ada multi interkultural. Nah, itu nanti beda ya. Ini harus paham, nanti jangan sampai tumpang tindih. Jadi ada istilah multikultural, ada multi interkultural. Jadi ada kemudian ini kan beda. Nah, untuk integrasi budaya dan bahasanya ini Prof, bisa dimasukkan nggak di bab 2 Prof, berdasarkan studi Prof? Iya, ya otomatis ada katanya integrasi antara bahasa dan budaya tempat dia berada. Nah, untuk kajian penelitian yang relevan ini sebaiknya apa sih Prof yang kriterianya Prof? Karena kemarin saya mencari yang kayak budaya komering itu masih minim begitu Prof. Yang relevan Pak, yang relevan itu tidak berarti harus komering, tidak berarti komering. Yang apa saja, tapi yang terkait dengan perkembangan bahasa anak siswa kelas rendah, siswa SD kelas rendah itu di dalam di masyarakat mana saja, mungkin di masyarakat yang masyarakat di mana atau tempat lain. Tapi yang seperti itu, tapi tidak harus dikomering, enggak. Kalau misalnya saya mengambil di luar negeri kayak di Brazil, di Myanmar itu Prof, bisa Prof? Ya itu namanya kajian penelitian yang relevan ya, itu dimanapun. Ya. Tapi masalahnya tentang perkembangan bahasa anak siswa sekolah kelas rendah itu hubungannya dengan multi sosiokultural itu. Mungkin di sana gimana, tempat lain seperti apa, nanti untuk dikaji.
Nah, mereka adakah nanti apa mungkin hubungan atau kesamaan dengan di Komering atau sama? Dan kan dikaji begitu dibandingkan. Namanya yang relevan kok, kajian penelitian yang relevan. Yang relevan itu yang mendekati, bukan yang sama. Kalau yang sama nanti namanya replikasi. Iya, kalau iya kemarin itu juga alhamdulillah dapat banyak yang dari luar negeri kayak di Brazil kayak gitu. Tapi kan saya perkembangan bahasa dan kognitif begitu. Jadi mereka itu banyak juga meneliti tentang itu juga Prof di luar negeri di artikel-artikel yang di internasional itu. Tapi ya di jurnal internasional banyak yang gitu yang terkait dengan multikultural atau apa mungkin perkembangan bahasa anak atau pemakaian bahasa anak atau apa saja itu kan dekat dengan itu. Jadi masih sedikit saya masuk ke Prof. Jadi bingung apakah harus penelitiannya etnografi yang dimasukkan di kajiannya relevan ataukah hanya perkembangan bahasa, jadi masih bingungan kemarin Prof. Untuk kajian yang relevan ini, Prof. Ya kajian yang relevan itu ya perkembangan bahasa anak itu. Nah, anak itu kan anak SD, bisa juga mungkin anak yang bukan kelas rendah, bisa juga kelas tinggi mungkin ya. Itu kan namanya relevan. Tentu saja itu yang kajian kalau seperti multi itu kan mesti etnografi. Arahnya kan ke situ. Ada yang kuanti, Prof, kuantitatif. Ada yang kuantitatif, Prof. Ini arahnya kan arahnya nanti kan ke kualitatif toh, Mbak? Oke, maksud saya untuk yang saya masukkan di kajian yang relevan ini, Prof, kan kemarin dapat artikel salah satunya yang di Brazil itu dengan penelitian kuantitatif begitu, Prof. Itu bisa saya masukkan di kajian yang relevan gitu, Prof? Iya bisa, tapi itu kan agak jauh. Kalau kuantitatif kan nanti analisisnya beda. Oh begitu, berarti harus yang jadinya perkembangan bahasa, kemudian boleh kelas tinggi, terus dengan metode etnografi begitu ya Prof? Untuk, iya. Kalau nanti analisisnya kuantitatif kan bukan etnografi nanti. Berarti sesuaikan dengan penelitian saya ya Prof untuk melakukan ini. Iya. Masukkan. Oh gitu. Betul. Tidak harus sama, tapi yang mirip namanya kan relevan. Sebab untuk kalau kuantitatif nanti dia analisisnya kan kompetensi kan dia dengan tes kan nanti bukan kualitatif, itu kan nanti bukan dasarnya bukan etnografi, nanti lain. Betul, sama angket tes begitu. Itu kalau kompetensi ya. Tapi Mbak E kan arahnya etnografi ya, artinya memang mau melihat perkembangan bahasa anak usia apa ya SD kelas rendah itu kan mau melihatnya kan secara kualitatif. Betul, Prof. Yang saya tanyakan yang untuk ini Prof, kajian penelitian yang relevan ini ketika saya memasukkan jurnal internasional misalnya yang saya contohkan tadi siswa multikultural di Brazil dengan metode kuantitatif, apakah saya bisa masukkan ke kajian penelitian yang relevan begitu, Prof? Iya multikultural, tapi dia yang dilihat apanya, kemampuan, jangan-jangan itu kemampuan apa, bukan siswa SD. Siswa perkembangan bahasa, tapi tentang grammar-nya, Prof. Tapi dia memakai penelitian kuantitatif, Prof. Iya, boleh saja kuantitatif itu boleh saja, tapi yang dilihat mau perkembangan bahasa itu kemampuan menggunakan bahasa itu dalam berbicara, atau dia mau lihat perkembangan apa yang dihasilkan diungkapkan oleh siswa untuk kelas rendah itu perkembangannya seperti apa, dari dia bisa apa kemudian bisa apa gitu. Itu kan beda, dua hal yang berbeda. Ya bisa kalau itu mungkin sebagai hasil penelitian yang relevan, tapi itu kajian secara kuantitatif. Kuantitatif itu arahnya kan dia
mengarah pada skor ya, skor penilaian. Jadi kalau anak bisa mengatakan A itu skornya berapa, kan nanti begitu kalau kuantitatif. Tapi kalau ini yang Anda maksudkan ke situ atau bukan? Jadi yang jurnal yang saya tuju tadi, yang saya ingin masukkan ke kajian penelitian ini, Prof. Jadi dia menghasilkan skor, menghasilkan dia kan pakai angket begitu, Prof. Pakai angket prestasi sama hammernya. Dia pakai angket, Prof. Iya, tapi betul angket, tapi angket nanti kan di skor ya. Ada kriterianya, ya angketnya datanya apa, terus ada kriterianya, kemudian dia buat skor, terus akhirnya skornya itu yang dianalisis secara kuantitatif. Tapi kalau itu satu sisi ya, boleh begitu. Tapi di sisi yang lain dia juga melihat perkembangan bahasa anak, kemampuan berbahasa anak itu dari kemampuan berbicara atau ekspresinya itu dari kalau kelas rendah itu dari bisa apa, kemudian bisa apa, kemudian bisa apa, bisa juga secara kualitatif ya. Bergantung nanti Mbak ini mau arahnya kemana, bisa dua, bisa kualitatif, bisa kualitatif. Makanya konsep di atas di judulnya ya, di judulnya itu perkembangan bahasa anak usia anak SD kelas rendah. Itu perkembangan itu mau dilihat perkembangan secara kuantitatif, kemampuannya nanti dengan skor ya, apakah kemampuan secara kualitatif ya, bisa nanti bisa nilai kalau dia bisa ngomong ini kemudian nilainya 9, 8 bisa juga, sehingga nanti akan kelihatan. Tapi bisa juga mau melihatnya itu kemampuan pronunciation-nya, jadi ucapannya, pilihan katanya itu seperti apa. Oh, banyak yang salahnya dalam hal apa. Kemudian pilihan kata yang benar, yang salah dalam hal apa. Kemudian bentukan kata yang salah dalam hal apa. Itu nanti dideskripsikan, dianalisis bentuk bahasa berbicara anak ini dari untuk kelas, kalau perkembangan ya itu apa, kelas 1 seperti apa, kelas 2 seperti apa, kelas 3 seperti apa, kan gitu nanti. Kalau perkembangan ya. Nah, untuk kajian penelitian yang relevan ini ada minim batasan begitu nggak, Prof? Batasan untuk berapa kita masukkan artikel begitu, Prof? Untuk kajian, maksudnya minimal penelitian untuk yang kita mau bandingkan begitu, Prof? Sebanyak-banyaknya, Mbak. Oh. Iya, misalnya 20, 25 itu berapa ya? Akan banyak referensi jurnal. Anda atau peneliti itu akan bisa menentukan, oh kebaruan saya itu di sini. Nanti akan begitu. Kalau sudah banyak masukan dari penelitian orang lain yang sudah dijurnalkan, itu kan nanti akan kaya informasi bahwa ternyata di sana begini-begini, polanya begini, analisisnya begini. Nah, Anda mau kemana? Bisa juga sama, bisa juga berbeda. Bergantung. Jadi untuk kajian penelitian yang relevan ini, kasaran ngomong itu membandingkan penelitian kita sama penelitian beliau gitu ya, Prof ya? Iya. Nanti kan dalam kajian itu setelah digaji dari penelitian orang lain itu, dari jurnal itu, kan nanti itu dibandingkan dengan rencana penelitian Mbak itu ibu mau kemana? Bedanya di mana, persamaannya dalam hal apa? Kalau bedanya di mana? Itu kan ditunjukkan. Saya buat tabel seperti ini. Ya boleh saja dibuat tabel begitu, boleh saja tunjukkan persamaannya di mana, perbedaannya di mana. Nanti persamaan perbedaan itu akan memperoleh nanti kan novelty, kebaruannya itu apa? Kebaruan tidak berarti sama sekali ya. Mungkin plusnya ya, nilai plusnya dari yang sudah dilakukan orang lain itu yang dilakukan dalam penelitian itu apa? Karena anak kan ditemukan itu. Minta masukan untuk alur berpikir ini, Prof. Ini jadi yang kognitif tadi sudah saya hapus, Prof.
Jadi ada perkembangan bahasa siswa SD pada masyarakat multikultural Komering, dan ada rujukan masalah. Ya kalau itu kan masalah itu kan itu tidak belum ada yang menyangkut masalah kompetensi berbicara itu. Iya, Prof. Jadi belum masuk. Itu kan baru aspek etnografi yang berpengaruh di dalam keterampilan berbahasa. Nah, itu tapi kan itu kan belum ada. Bagaimana peran guru itu kan bagaimana peran lingkungan, aspek bahasa yang yang memiliki keberagaman dan menimbulkan perbedaan pada masing-masing suku. Nah, apakah ada perbedaan aspek budaya dari itu kan belum menyinggung masalah kompetensi berbahasa, perkembangan berbahasanya kan belum kelihatan tuh. Iya, Prof. Belum. Iya, kemarin ya Prof. Siap nanti diolah lagi, Prof. Nah, untuk grand teorinya ini, Prof, saya pakai yang Fitbit ini, Prof. Apakah untuk yang perkembangan bahasa instrumennya apakah sudah dimasukkan di alur berpikir gitu ya, Prof? Enggak, ini kan perkembangan bahasa siswa SD kelas awal pada masyarakat multikultural Komering. Nah, itu kan judulnya. Nah, ini kan di dalam mestinya diidentifikasi masalahnya dulu, dalam perlu dibatasi masalahnya. Nah, ini rumusan masalahnya kan tidak hubungannya dengan judulnya. Terlalu jauh. Berarti identifikasi masuk ke alur berpikir ya, Prof? Gimana? Identifikasi dimasukkan ke alur berpikir ya, Prof? Identifikasi. Ya, paling tidak pada pembatasan, misalnya pembatasan masalahnya apa, kemudian rumusan masalah atau dasar pembatasan masalah itu apa saja. Karena pembatasan masalah itu kan terkait dengan identifikasinya apa saja yang bisa diidentifikasikan dari latar belakang itu. Makanya di latar belakang itu harus kuat, harus lengkap. Jadi ada referensi yang terkait dengan mungkin prasurveinya atau mungkin kajian pada penelitian terdahulu itu kan harus diungkap di awal di latar belakang itu. Nah, itu jadi bukan hanya kajian penelitian terdahulu itu masuk di subbab di belakang terus di persamaan perbedaan, bukan itu, tapi konsepnya itu sudah sejak awal sudah ditunjukkan di latar belakang sehingga muncullah identifikasi masalah yang beraneka ragam terkait dengan perkembangan bahasa anak usia kelas rendah itu. Ini kan baru satu faktor di luar bahasa yang berpengaruh pada perkembangan bahasa anak kan begitu. Ini baru faktor, misalnya faktor lingkungan atau orang tua, itu kan baru faktor di luar bahasa yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak. Tapi perkembangan bahasa ini kan belum ada belum dalam masalah itu kan belum ada yang terkait dengan perkembangan bahasa yang mana. Nomor satu belum. Apakah ada perbedaan yang budaya dari masing-masing suku di wilayah? Nah, itu kan persoalan perbedaan budaya. Aspek bahasa apa yang memiliki keberagaman dan menimbulkan keberbedaan pada setiap suku di wilayah itu? Itu kan aspek bahasa, bukan masalah perkembangan bahasa. Bagaimana peran lingkungan multikultural? Nah, itu kan persoalan faktor di luar itu yang berpengaruh pada penggunaan bahasa. Bagaimana peran guru terhadap perkembangan bahasa? Itu kan peran guru atau faktor di luar anak terhadap penggunaan bahasa siswa. Tapi perkembangan bahasa siswanya seperti apa? Nah, ini kan belum ada sih. Nah, kalau perkembangan bahasa misalnya kaitannya dengan istilah kualitatif ya, itu kan namanya berbicara, misalnya keterampilan berbicara. Itu kan mesti melihat bagaimana perkembangan ucapannya, ketepatan ucapannya, bagaimana perkembangan penggunaan leksikonnya, bagaimana penggunaan bentukan katanya, bagaimana penggunaan kalimatnya, bagaimana macam-macam banyak. Ini kan banyak masalah yang terkait dengan perkembangan bahasa ya. Yang memang faktor apa saja yang berpengaruh pada perkembangan bahasa boleh. Ini
yang 1, 2, 3, 4 kan faktornya. Nanti dijabarkan faktor lingkungan, faktor lingkungan itu bisa juga orang tua, bisa juga yang lain-lain, atau faktor guru. Nah, itu baru satu, ini baru satu hal, satu masalah. Tapi belum menyinggung masalah perkembangan bahasa siswa SD kelas rendah itu ini belum ada. Prof, untuk misalnya next minggu depan, misalnya ketika saya sudah di revisi, boleh saya kirim ke grup atau boleh sharing ke forum kayak begini gitu, boleh Prof untuk minggu depan? Boleh. Coba identifikasi saja masalah yang atas data belakang dalam proposal itu, identifikasi masalahnya apa saja sebanyak-banyaknya, baru kemudian dibatasi yang bagian mana, baru kemudian dirumuskan menjadi rumusan masalah. Oh iya, siap Prof. Nanti direvisi kembali. Terima kasih Prof atas masukannya. Mungkin minggu depan saya sharing lagi Prof. Ya, apalagi Anda menyebutkan grand teori ya, pengembangan bahasa siswa secara grand teori. Nah ini kan belum nggak apa ya, jauh ini yang diungkap rumusan masalah ini kan hubungannya dengan perkembangan bahasa siswa kan belum ada. Nah untuk grand teori ini Prof, apakah untuk keterampilannya ditulis juga Prof? Iya ya, terkait dengan kompetensi berbahasa untuk siswa kelas rendah itu. Iya. Untuk perkembangan bahasa begitu aja Prof? Ya perkembangan bahasa, iya. Ya grand teori itu kan perkembangan bahasa anak. Ya, anak perkembangan bahasa itu dari anak dari lahir, ya. Kan ada di dalam teori psikologi, ada namanya itu ada judul buku yang terkait dengan perkembangan bahasa anak secara psikologis, itu ada juga. Jadi psikologi, judulnya psikologi perkembangan bahasa anak. Jadi anak dari anak lahir, kemudian sampai berapa 1 bulan, 2 bulan, sampai 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya itu ada perkembangannya. Nah, Anda harus baca itu buku itu. Ya. Terima kasih Prof atas masukannya. Ya. Mungkin silakan dilanjut Mbak Hesti. Oke Mbak Nesi, terima kasih. Mohon izin share screen Prof. Yo. Sampun terlihat sebelumnya saya mau mohon maaf dulu Prof, ini bab satunya baru jadi tadi malam dan pagi ini saya maju presentasi di mata kuliah penulisan proposal disertasi, jadi belum sempat saya kirimkan kepada Prof untuk dikonsultasikan, kata Prof. Jadi dengan melalui diskusi di WA tempo hari dengan Prof itu saya memformulasikan judul menjadi pengembangan modul bahasa Indonesia fase C berbasis moderasi beragama dengan pendekatan pedagogi kritis untuk mengembangkan literasi kritis siswa di SD, makatan Prof. Terus kemudian untuk sebagai ini langsung ke rumusan masalah atau bagaimana Prof? Rumusan masalahnya, bentar. Oh ya, sekilas di latar belakang Prof. Latar belakangnya, menika saya mengangkat permasalahan tentang turunnya skor literasi, skor PISA, skor nilai PISA yang pada tahun 2018 itu mengalami penurunan dibandingkan 2015. Nah, kemudian saya mengangkat isu tentang Kemendikbud RI yang menyatakan bahwa literasi dan numerasi anak Indonesia masih
belum mencapai hasil yang diharapkan. Nah, setelah itu adanya permasalahan tersebut, respon dari Kemendikbud RI membuat atau mengubah ujian nasional menjadi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, berdasarkan rapot hasil AKM, saya membandingkan rapot hasil AKM di Indonesia, kemudian Jawa Tengah dan Salatiga. Ada fakta yang menarik, yaitu dibandingkan ketiganya, Kota Salatiga itu mempunyai iklim keamanan sekolah yang statusnya aman. Artinya di situ sekolah sudah menciptakan suasana belajar yang ada kesejahteraan psikologis yang baik, kemudian rendahnya kasus perundungan, rendahnya hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahan narkoba. Kemudian untuk iklim satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga sekolah dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan di lingkungan sekolah. Nah, untuk sisi iklim kebinekaan, Kota Salatiga sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai toleransi, agama atau kepercayaan dan budaya. Jadi ini sejalan atau linear dengan Kota Salatiga yang mendapatkan peringkat nomor 2 kota paling toleransi se-Indonesia, Mekaten Prof. Nah, untuk dibandingkan dengan Jawa Tengah, Kota Jawa Tengah itu iklim kebinekaannya masih status merintis, akan tetapi keamanan sekolah itu sudah bagus. Dan yang Indonesia itu untuk iklim keamanan sekolah masih status merintis, status waspada, dan iklim kebinekaannya masih dalam status merintis. Nah, itu artinya menurut saya Kota Salatiga ini karena hasil literasinya sudah bagus, bisa menjadi contoh untuk modal pengembangan modul Mekaten Prof. Terutama diambil angle-nya dari moderasi beragama, yang mana Kota Salatiga itu termasuk kota paling toleran nomor 2 se-Indonesia. Nah, kemudian rumusan masalahnya, identifikasi masalahnya, belum ada modul bahasa Indonesia berbasis moderasi beragama dengan pendekatan pedagogi kritis. Untuk teruskan ya Mbak. Sebelum teruskan Mbak Esti. Nah, itu yang apa hubungannya dengan moderasi agama dengan literasi kritis itu? Itu nanti secara teoretik harus dicari cari dasar teorinya, itu moderasi agama dengan literasi kritis itu apa kaitannya, itu kan harus dicari hubungannya. Itu sebenarnya sudah ada sedikit saya singgung bahwa tadi saya lompat Bro. Jadi begini, mengapa menggunakan pedagogi kritis? Jadi dalam pedagogi kritis itu menurut Girox adalah di mana sekolah bisa menjadi tempat untuk menciptakan sebuah kritikan dan harapan untuk solusi permasalahan-permasalahan sosial, Mekaten. Jadi dari pedagogi kritis itu turunlah yang namanya literasi kritis. Nah, karena benang merahnya adalah moderasi beragama itu kan di sini ada juga bahwa ada toleransi, tidak membedakan pemeluk agama satu dengan yang lainnya, kemudian menjaga dan merawat kebinekaan yang ada di Indonesia. Nah, benang merahnya di Indonesia ini masih banyak konflik sosial yang terjadi karena
permasalahan-permasalahan perbedaan, bahkan ada beberapa kasus terorisme juga. Nah, itu pedagogi kritisnya adalah bisa membuat siswa untuk kritis terhadap teks-teks yang mana bisa mengangkat permasalahan sosial, Makatan Prof. Ya, kalau pedagogi kritisnya ya itu memang mengarahkan siswa itu untuk bisa mempunyai kemampuan berpikir, mengkritisi terhadap suatu objek, suatu masalah gitu. Ya, ini mendidik siswa untuk bisa menjadi berpikir kritis ya, sehingga nanti literasi kritisnya. Tapi yang moderasi agama tadi hubungannya dengan literasi kritis apa? Itu yang harus dicari benar-benar. Karena apa? Karena moderasi agama kalau tadi disebutkan toleransi ya. Nah, apakah kalau toleransinya besar itu justru menjadi tidak kritis? Kalau orang yang toleransinya, ya sudah salah, sudah nggak apa-apa, ya sudah seperti terserah toleransi, terserah kamu, terserah ini masing-masing, menjadi tidak kritis kalau logikanya gitu. Oh, Makatan. Iya ya. Kalau tadi toleransi ya, coba kalau orang toleransinya terlalu tinggi, itu kan menjadi tidak kritis. Kalau misalnya ibu melihat tetangganya ada meletakkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, tapi terus ibu toleransi, yos biarlah kita kan bisa minggir tempat lain, tidak lewat situ, misalnya gitu, kan berarti tidak akan muncul kekritisan, padahal dia keliru, masa menaruh barang di tengah jalan misalnya gitu. Nah itu kan, misalnya itu kalau toleransinya terlalu tinggi ya, sehingga toleransi itu tidak berarti jelek, tapi toleransi itu untuk apa dulu, tapi persaingan dengan persoalan berpikir literasi kritisnya itu yang jadi masalah itu yang pertanyaan saya gitu. Izin menjawab, Prof. Jadi di sini literasi kritis itu dapat diartikan sebagai kemampuan membaca, memahami teks dengan cara menganalisis isi teks tersebut. Lebih jauhnya bahwa literasi kritis ini semacam aktivitas untuk menginterogasi sebuah teks. Jadi literasi kritis ini bukan hubungannya memang tidak langsung ke istilahnya toleransi kemudian menjadi tidak kritis, tidak seperti itu, Prof. Jadi yang di pikiran saya itu modul itu nanti berisi tentang bagaimana menghormati agama lain, kemudian bagaimana menjaga kerukunan dan sebagainya. Nah, dan jika ada masalah sosial, kemudian ada berita-berita terkait dengan misalnya terorisme atau apa, nah itu siswa tidak langsung percaya dengan apa yang dia baca, Makatan Prof. Jadi ada kemampuan yang kritis untuk membaca teks tersebut. Jadi yang dimaksud ada literasi kritis itu. Jadi bukan istilahnya itu terhadap nanti kemampuan siswa menyikapi teks yang dia baca. Jadi dibiasakan dengan modul yang arahnya adalah bahwa Indonesia mempunyai kebinekaan dan sebagainya. Hanya gini Mbak, yang konsep moderasi agama tadi ya mungkin. Kalau mungkin toleransi agama, mungkin ya toleransi sosial itu mungkin ya itu untuk mendukung pada orang lain, artinya perlu pertimbangan ketika membaca atau mungkin memahami sesuatu gitu. Tapi yang konsep moderasi agama tadi itu apakah hanya konsepnya toleransi? Kan enggak, kan luas itu. Jadi konsep itu ada di SK. Jadi saya tadi sudah saya tulis atau belum ya Prof. Jadi ada 4 indikator yang tadi saya juga dibantu oleh Mas Ibda. Oh belum saya tulis. Jadi tentang konsep moderasi beragama ini nanti pijakannya adalah SK Kepdikjen Pendis nomor sekian
Mas Ibra bisa bantu saya tadi indikator 4 indikatornya apa saja ya Mas? Ya. Terus. Iya. Dan ini nanti akan saya hubungkan benang merahnya itu nanti kepada karakter profil pelajar Pancasila. Jadi di salah satu karakter pelajar Pancasila itu kan ada kebinekaan global. Nah, itu nanti yang akan menjadi benang merah kenapa muncul moderasi beragama di situ, berpijak pada SK tersebut, indikator yang tertera dalam SK tersebut. Sebentar, saya tadi. Yang penting nanti konsep moderasi beragama itu sampai di mana dan itu fokusnya kemana. Jadi karena itu konsep moderasi beragama itu tidak terbatas pada masalah toleransi saja, bukan masalahnya panjang itu kalau moderasi beragama ya. Tapi kalau itu nanti dibatasi moderasi beragama di sini itu dibatasi pada aspek apa, atau mungkin komponen atau mungkin konsep apa gitu, nanti dibatasi ke situ supaya tidak berkembang ke masalah moderasi agama yang lain gitu. Nanti kan itu yang penting itu. J, Prof. Terus ini lanjut ke identifikasi masalah atau bagaimana, Prof? Atau ya, langsung ada disebutkan secara keseluruhan aja, umum aja. Nanti terus pada masalahnya apa. Nah, untuk identifikasi masalah ini belum ada modul bahasa Indonesia yang berbasis moderasi beragama yang menggunakan pendekatan pedagogi kritis untuk menguatkan literasi siswa SD. Kemudian nilai literasi berdasarkan tes PISA internasional masih rendah. Kemudian kemampuan literasi yang terlihat dari perolehan nilai AKM tahun 2022 masih belum dikatakan memuaskan. Pembelajaran bahasa Indonesia yang terlepas dari peningkatan literasi kritis pembelajaran bahasa Indonesia terlepas dari peningkatan literasi kritis anak. Maaf, ini ada tipe. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan pendekatan pedagogi kritis belum banyak diaplikasikan, terutama pada sekolah dasar di Kota Salatiga. Kemudian topik tentang moderasi beragama baru sedikit diberikan kepada siswa. Peningkatan literasi kritis siswa dengan menggunakan pendekatan pedagogi kritis dan teks-teks bermuatan moderasi beragama belum tergambar dengan jelas. Kemudian pembatasan masalahnya berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan pada nomor 1, 5, 7, dan 8. Kemudian rumusan jangan disebutkan nomor 1 ya. Sebutkan bahwa penelitian akan dibatasi pada persoalan apa. Jangan mengatakan nomor 1, 2, 7, 8 begitu, tapi tentang apa, konsepnya yang diungkap itu, tentang apa gitu. Jangan nomornya gitu. Iya, Prof. Hanya bukan satu kalimat penuh dimasukkan di situ, bukan itu tentang apa lah gitu. Iya, Prof. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama bagaimana pembelajaran bahasa Indonesia di Kota Salatiga, kemudian bagaimana model hasil pengembangan modul bahasa Indonesia fase C berbasis moderasi beragama, kemudian bagaimana kelayaan dan keabsahan model hasil pengembangan modul, kemudian bagaimana efektivitas model hasil pengembangan modul. Tujuannya. Nah, itu yang pertama itu mau terkait dengan kebutuhan ya nanti. Terkait dengan pripun, Prof? Kebutuhan, analisis kebutuhan. Jadi ketika Ibu itu melihat kondisi pembelajaran bahasa Indonesia di Salatiga itu tidak hanya melihat bagaimana pelaksananya pembelajaran begitu, tapi yang penting adalah di situ apa sih yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan PISA atau apa gitu ya, apa yang dibutuhkan di situ. Sudah terjadi begitu, sudah dilaksanakan begitu, tapi yang lebih penting lagi apa yang diperlukan. Nah, itu untuk menjawab nanti Bu di latar belakang dan juga nanti di ini untuk menjawab perlunya dikembangkan materi untuk itu gitu.
Itu untuk menjawab nomor 1 ya. Prof. Kemudian untuk spesifikasi produk yang dikembangkan, produk yang dikembangkan adalah berupa modul mata pelajaran bahasa Indonesia untuk fase C. Kemudian manfaat. Itu dijelaskan, Mbak. Oh, J. Nah, spesifikasinya apa? Misalnya modulnya itu karakteristiknya apa? Nah, modul yang fase C itu yang karakteristiknya seperti apa? J. Sehingga nanti beda dengan modul yang lain gitu loh, akan kelihatan gitu. J, Prof. Jadi komponen-komponen yang mau ada dalam modul tersebut ngaten J, Prof, penjelasan. Ya, yang menandai modul itu apa gitu loh. Nah, itu disebutkan. J. Siap, Prof. Kemudian untuk manfaat pengembangannya secara teoritis, proses pengembangan produk dapat dijadikan sebagai pijakan maupun referensi bagi peneliti lain yang akan mengkaji bidang serupa. Kemudian secara praktis dapat bermanfaat bagi guru sekolah dasar untuk sumber belajar alternatif dalam mata pelajaran bahasa Indonesia yang ditargetkan pada seluruh siswa SD fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Asumsi pengembangan produk ini akan dilakukan atas dasar asumsi bahwa literasi kritis siswa akan berkembang dengan menggunakan modul bahasa Indonesia ini. Dengan modul ini, siswa menjadi orang yang cakap akan keberagaman agama dan kepercayaan, keberagaman suku, budaya, ras, dan adat istiadat bangsa Indonesia. Sehingga kelak di masa depan, siswa menjadi orang yang akan merawat persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian ini maaf yang bab 2 baru outline Prof, karena tadi malam juga lembur jadi belum sempat sampai ke bab 2-nya. Jadi untuk rencana di bab 2 saya pada kajian teori itu nanti teori tentang modul, yaitu pengertian modul, bagaimana mengembangkan modul, riset-riset tentang kelayakan modul sebagai salah satu media pembelajaran. Nah, sebelum jauh Mbak Bulan, Mbak Esti yakin mau mengembangkan modul atau mengembangkan materi? Rencananya begini, Prof. Kenapa saya memilih modul itu karena di kurikulum Merdeka ini kan guru bebas, tidak lagi harus menggunakan buku pegangan guru yang tematik itu, Prof. Jadi saya juga kemarin berpikirnya kalau mengembangkan materi itu berarti harus ada materi awal yang saya analisis, kemudian kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, saya mau mengembangkan di bagian mana, makaten. Tapi kenapa saya memilih mengembangkan modul? Karena ini masih baru dan yang di kurikulum Merdeka ini kan sesuai dengan capaian pembelajaran yang terbaru, yaitu dari berdasarkan BSKAP ini tahun nomor 33 tahun 2022. Nah, saya ingin mengembangkan modul baru modul bahasa Indonesia untuk khusus bahasa Indonesia, tapi pijakannya dari capaian pembelajaran yang ada di BSKAP ini, Prof. Ngaten. Jadi mohon masukannya, kira-kira bisa apa tidak, Prof, kalau saya memilih untuk mengembangkan modul? Bisa, tetapi nanti harus memenuhi karakteristik modul. Ngaten, J. Ya, jadi nanti kalau diuji orang nanti jangan sampai ini baru pengembangan materi ini, kalau misalnya nanti bentuknya itu karakteristiknya itu seperti buku pelajaran yang sudah ini ya polanya itu nanti kan pengembangan materi masih buku ya, tapi kalau modul itu ada karakteristik tertentu yang harus diikuti. Oh, okay. Modul misalnya kalau modul itu
itu di samping ada materinya, itu kan mesti ada latihannya, ada kunci jawaban, ada cara mengerjakan soal, ada rambu-rambunya, ada pengantarnya yang berupa ada rangkuman materi, ada pengantar yang mengarahkan pembelajaran itu kan harus tercermin di dalam sebuah modul. Karena apa? Karena modul itu bisa digunakan oleh guru, bisa digunakan oleh siswa, tidak harus dengan guru. Kalau pengembangan materi itu kan perlu masih dengan guru, walaupun bisa dipelajari siswa, tapi kan masih perlu ada guru. Nah, silakan aja, nanti tinggal Anda pilih, Anda kira-kira mau mana, monggo aja. Misalnya, bertanya dulu Prof, apakah ada pembatasan kalau misalnya memilih pengembangan modul itu, apakah ada batasan berapa banyak materi yang harus disajikan di situ, misalnya minimal 10 misalnya begitu. Jadi kalau di capaian pembelajaran di kurikulum Merdeka ini kan tidak terpancang oleh waktu, kata nggak, apalagi yang di fase C ini bisa digunakan di kelas 5 dan kelas 6. Lah, tapi kan bisa jadi dalam pembelajaran bahasa itu tidak melulu dengan modul ini, modul ciptaan saya ini misalnya. Bisa juga di inovasi dengan modul yang lain lah. Itu apakah ada pembatasan, misalnya harus minimal 10 atau 20 materi begitu? Bergantung KD-nya. Nah itu Prof, karena sebenarnya di kurikulum Merdeka itu tidak ada KD-nya. Jadi hanya capaian pembelajaran saja. Nah, Prof, bergantung CPL-nya. Oh, ngaten. Iya, capaian pembelajarannya apa? Nah, itu relatif ya. Artinya jumlahnya berapa itu tidak ada batasan. Ya, prinsipnya CPL-nya itu supaya bisa mencapai CPL itu perlu berapa? Ini yang ukurannya kan situ. Bukan berapanya, bukan jumlahnya berapa gitu. Mungkin bisa 5, bisa 10, bisa 15, bergantung untuk mencapai CPL itu perlu apa gitu. Prof. Sehingga nanti kalau Ibu menyusun modul itu dengan mempelajari modul ini, dia akan mencapai CPL-nya, dia akan bisa mencapai CPL ini gitu. Nah, itu anunya landasan teoretiknya gitu. Ada gambaran Prof. Iya. Jadi jangan terikat pada saya harus membuat berapa, bukan begitu. Tapi yang dipakai lah CPL-nya itu juga untuk mencapai, misalnya kalau supaya bisa sampai Jakarta itu, saya harus membawa saku berapa? Apakah cukup 5.000 misalnya gitu? Nah, karena itu berdasarkan yang mau dicapai seberapa, sehingga perlu. Itu maksudnya gitu loh. Prof. Terus ini saya lanjut ke pemaparan berikutnya Prof, tentang teori yang kedua tadi, teori tentang modul dan kelengkapannya sebagainya, pengertian modul dan sebagainya. Kemudian rencananya yang kedua, teori tentang moderasi beragama. Jadi pendapat-pendapat para ahli tentang moderasi beragama. Kemudian penjelasan tentang SK Kepdikjen Pendis nomor 7272 tahun 2019 tentang indikator moderasi beragama. Kemudian kajian-kajian mengapa moderasi beragama penting, dan benang merah antara moderasi beragama dengan salah satu karakter profil pelajar Pancasila yang tadi saya sebutkan, kebinekaan global. Iya, tapi gitu kalau bisa ya itu dengan profil pelajar Pancasila ya, tapi terkait dengan literasi kritis tadi loh Bu. Ini tolong tuh yang mungkin moderasi agama dalam konsep tertentu yang terkait dengan nanti dengan literasi, peningkatan literasi kritis siswa tadi. Kalau dengan profil pelajar Pancasila ya itu memang secara teoretik kalau moderasi agama hubungannya dengan pendidikan Pancasila ya, tapi yang literasi kritis tadi loh,
supaya nanti nyambung. Oke, Prof. Ya, ya. PR buat saya ini, Prof. Iya, nanti soalnya kalau dengan profil pelajar Pancasila, iya itu jelas. Tapi kan Ibu kan arahnya bukan pelajar Pancasila, tapi kan bagaimana dia meningkat kemampuan literasi kritisnya itu kan yang dibidik kan itu. Ya. Oke, Prof. Itu yang mungkin di mana letaknya, mungkin itu silakan aja nanti dijelaskan. Kemudian selanjutnya teori tentang literasi kritis. Maksudnya di sini saya mau memaparkan tentang perbedaan antara pengertian literasi dan literasi kritis. Kemudian riset-riset tentang perjalanan atau asal muasal literasi kritis dan penerapannya dalam pembelajaran. Ya. Kemudian teori tentang pedagogi kritis, pengertiannya, terus kemudian urutan kronologi teori pedagogi kritis, riset-riset yang telah menggunakan pedagogi kritis dalam pembelajaran atau pendidikan. Kemudian untuk selanjutnya pemaparan tentang capaian pembelajaran pada kurikulum Merdeka, khususnya capaian pembelajaran bahasa Indonesia fase C berdasarkan KEPK BSKAP nomor 033 tahun 2022 sebagai pijakan pengembangan modulnya. Dan untuk kajian teorinya cukup ini atau ditambah apa lagi? Ya nggak apa-apa, itu nanti masing-masing dikembangkan kan sudah. Yang penting itu bisa mencari benang merahnya antara. Nanti kan Ibu kan membuat modul ya, modulnya berdasarkan pedagogi kritis dan moderasi agama tadi kan itu modulnya kan itu. Terus nanti modul itu harus bisa mencapai CPL-nya yang berupa literasi kritis tadi. Itu kan gitu. Ya, kerangka berpikirnya seperti itu, Prof. Iya. Oke. Kemudian untuk kajian penelitian terdahulu, riset-riset terdahulu tentang pengembangan modul bahasa Indonesia untuk SD dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Kemudian riset-riset terdahulu tentang pengembangan modul literasi untuk SD. Riset-riset tentang pengembangan modul yang sudah menggunakan pendekatan pedagogi kritis di SD. Riset-riset tentang modul yang menguatkan literasi kritis siswa kalau ada siswa SD. Kemudian statement kebaruan riset tentang persamaan dan perbedaan penelitian saya dengan peneliti terdahulu. Ya itu nanti akhir itu ditunjukkan gitu. Sampun, Prof. Ya nggak apa-apa, silakan. Nanti kalau dibuat semacam tabel ya supaya ketahuan bahwa di mana persamaannya, di mana perbedaannya. Kemudian tunjukkan bahwa ini nanti kan sesuatu yang baru yang belum dikaji sebelumnya itu apa kan nanti kan kelihatan di situ. Prof. Prof. Seperti punya Mbak Nesci tadi. Ya. Mungkin. Ya, silakan. Ini kan baru rancangan banyak kan. Nanti kan yang perlu dioperasionalkan. Iya. Jadi bab 2-nya baru outline ini, Prof. Tadi malam sampai jam 12. Ya. Silakan, tapi jangan lupa itu untuk SD berapa, Bu? Gimana? Untuk SD kelas anak siswa SD kelas berapa? 5. Kelas 5 dan 6, Prof. Fase C kelas 5 dan 6. Oh iya. Silakan ya, itu kan kelas 5 dan 6 ya. Berarti nanti kan ini pengembangan ya, Bu ya. Tadi yang masalah yang pertama tadi kan hubungannya dengan nanti penekanannya pada kebutuhan ya. Jangan hanya mengatakan bahwa dia aja sudah melakukannya sekarang di sana begini. Jangan begitu. Tapi dari situ untuk meningkatkan itu perlu apa? Itu harus dianalisis ya nanti. Nah ini kan namanya prasurvei tentang kebutuhan. Nah, ini memang melihat pelaksanaan di sana seperti apa, melihat itu ya. Itu nomor satu ya. Itu nanti itu menjadi satu artikel tersendiri kalau itu dilakukan dengan mungkin data yang lengkap ya, mungkin dengan angka, dengan apa gitu, silakan aja gitu.
Nomor satu ya. Nomor dua, tadi masalahnya pengembangan, ya memang harus dikembangkan pengembangan modul berdasarkan pedagogitik dan moderasi agama tadi itu seperti apa, itu yang nanti dikembangkan, harus digambarkan tahapannya bagaimana, memasukkannya itu apa masuknya bersama-sama atau gantian atau mungkin atau harus tercermin pada semua materi atau gimana. Nah itu kan harus digambarkan anunya itu. Nah terus di situ pada waktu mengembangkan itu Ibu apa kan harus mempunyai referensi model apa yang digunakan. Kan ada macam-macam ya modul pengembangan modul itu kan ada macam-macam ya. Ibu mau menggunakan mengikuti siapa gitu, atau mungkin Ibu mempunyai format tersendiri dari kompilasi atau mungkin integrasi dari beberapa modul itu boleh saja gitu. Tapi kalau mengikuti suatu model tertentu, kalau itu dianggap sudah baik ya nggak apa-apa, boleh-boleh saja itu. Ya itu ya modelnya nanti digambarkan, itu digambarkan di situ di apa pengembangan itu ya. Nomor 2 itu kan nanti tergambar di metode bab 3, tergambar di bab 3. Nah terus nanti baru kemudian diuji kelayakan itu diuji dari segi ahli dan juga dari praktisi. Kalau ahli itu kebenaran materinya, kemudian kalau praktisi itu ketepatan, kecocokan kepraktisan itu dipakai untuk anak gitu ya, untuk anak gitu. Itu pada ahli dan juga pada praktisi itu guru ya, pemakai itu. Nah itu yang nomor 3. Yang nomor 4 baru uji keefektifan itu modul itu harus digunakan ya. Jadi uji bisa uji terbatas dulu, bisa juga uji yang luas. Nah, uji terbatas bisa juga mungkin Ibu baru menerapkan di situ pada satu tempat atau satu kelas dimintakan ini cocok enggak, sesuai enggak dengan gurunya, dengan siswanya, dimintakan gitu. Nah kalau ya baru kemudian uji luas itu memang Ibu mungkin menerapkan pada beberapa sekolah. Di Solo juga misalnya mungkin sekolah yang kalau sekolahnya kan jangan sampai nanti modul itu kalau sekolahnya itu bagus hasilnya bagus, tapi kalau sekolahnya itu kurang bagus jangan nggak bagus gitu loh. Nah, itu apakah nanti itu kan itu harus dicari tempat untuk uji coba itu ya. Apakah berarti nanti kan kalau begitu itu pengaruhnya bukan karena modulnya, tapi karena mungkin kondisi sekolahnya, jangan-jangan gitu loh. Nah itu masalahnya kan gitu. Itu harus dicari gitu. Nah baru itu nanti dianalisis keefektifannya dari situ, dari dicobakan beberapa sekolah. Nah tentu saja keefektifan itu nanti harus dibandingkan, dicari sekolah yang sejajar, yang satu menggunakan modul, yang lain menggunakan yang lain. Menggunakan model mungkin dengan buku pelajaran biasa atau apa misalnya gitu. Nah itu nanti dibandingkan hasilnya seperti apa, menggunakan desain kuasi eksperimen itu ya. Nah itu. Kemarin untuk need analisisnya itu need assessment itu saya baru bertemu dengan Kadinas Pendidikan Kota Salatiga, itu baru sebatas wawancara singkat. Jadi sambil mohon izin untuk menyebar angket ke sekolah-sekolah tentang yaitu tadi kebutuhan akan modul yang bisa meningkatkan literasi siswa, ngaten Prof. Terus kemudian Kadinas juga mengungkapkan sebenarnya sudah bagus tapi perlu ditingkatkan lagi. Hanya sudah bagus di situ seperti apa, sudah menggunakan modulnya, kalau pakai modulnya seperti apa kan harus diketahui lah gitu kan, namanya prasub. Kan mungkin sekolah sudah menggunakan modul juga mungkin ya, tapi modulnya seperti apa. Nah itu kan sehingga perlu ada peningkatan modulnya kan, kemudian nanti dimunculkan yang baru misalnya gitu loh. Nah jadi harus diketahui di situ ada apa, sudah dilakukan apa, kurang apa, itu kan prinsipnya itu. Prof. Silakan teman-teman yang lain, ini sekaligus yang teman lain belajar dari Mbak Esti dan juga Mbak yang satunya lagi, Mbak siapa tadi?
Mbak Nesi. Dengan Mbak Nesi ya. Nah, sekaligus yang lain belajar di situ, materinya apa, kemudian bagaimana rencananya, kemudian konsep teorinya apa, yang terkait itu supaya kita sekaligus. Tapi bisa juga memberikan masukan untuk Mbak Nesi atau Mbak Esti. Silakan. Monggo teman-teman yang lain. Teman-teman ini lengkap nih, saya cek itu semuanya ada. Hanya di sini yang langsung ada 2. Mbak, ini dengan Mas ini tadi. Waktu di WA Prof, waduh, ini alhamdulillah kok ada Mbak Handara sama Mas Asif. Ya nggak apa-apa. Monggo teman-teman, mungkin ada masukan untuk saya atau Mbak Nesi. Ini Mbak Esti dari Salatiga atau dari mana? Salatiga, Prof. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Monggo Mas Ibda, Mas Asif, Mbak Handara, Mbak Vera, Pak Fajar, Pak Okta, Mas Arif. Monggo Mas Arif ini jarang kelihatan, sibuk banget ini kayaknya. Prof, saya mau tanya kalau analisis itu berarti selain untuk mengetahui permasalahan, selain wawancara dan juga observasi juga itu selain untuk mengetahui permasalahan juga untuk mengetahui kira-kira karakteristik mobil seperti apa yang dibutuhkan. Iya, betul. Secara detail. Iya, secara kan otomatis ketika ibu atau anda itu melakukan satu prasurvei di situ, itu kan tidak hanya melihat di situ sudah melakukan apa, yang dilakukan apa, seperti apa, caranya apa. Nah, ini kalau kan perlu ditingkatkan, kalau perlu peningkatan memerlukan apa, yang lebih baik apa, kan bisa menanyakan itu atau melihat dan menanyakan pada dunia. Nah, kemudian di satu sisi kan ibu kan mungkin kalau begitu punya ide ya, bagaimana kalau misalnya di ini ya, kemudian ibu dari situlah latar belakangnya ibu untuk melakukan satu pengembangan, misalnya gitu pengembangan ya. Nah itu kan itu alasannya bahwa perlu pengembangan di situ itu karena apa? Karena di lapangan itu begini, adanya begini, di sana pengen ini tapi belum ada gitu loh, misalnya gitu loh. Tapi itu juga butuh teori juga loh, maksudnya yang kita kembangkan kan juga berdasarkan di lapangan, tapi juga diintegrasikan dengan misalnya teori karakteristik anak SD itu juga. Iya kan instrumennya yang dibuat kan tidak hanya kira-kira, kan harus berdasarkan apa kondisi untuk siswa SD. Iya. Supaya apa? Supaya yang kita simpulkan, yang kita usulkan itu ya sesuai dengan SD. Memang yang harus konsep teoritiknya ya tentang KSD untuk anak ya KSD. Dan nanti ketika ditanya itu tidak hanya sekedar dari hasil lapangan, tapi juga ada penguatnya. Iya, betul ya. Itu kan sebagai alasan untuk ibu itu mau mengembangkan itu, alasannya karena di situ sudah melakukan ini, tapi masih kurang ini. Pengen meningkatkan, tapi dia belum ada, sehingga ini perlu saya kembangkan. Nah, itu kan logikanya gitu. Jadi tidak hanya saya ingin mengembangkan saja, bukan hanya gitu. Tapi kalau tidak dibutuhkan, ya nggak perlu. Kalau mungkin di situ, sini sudah ada, sudah bagus ya, misalnya gitu kan nggak perlu. Harus tempat lain, cari tempat lain. Gitu. Yang kalau untuk S3 itu level S3 itu berarti untuk populasi yang diambil itu berapa? Populasi apa? Maksudnya subjek siswa atau sekolahnya gitu loh. Nggak untuk apa, lanjut penelitian apa? RID maksudnya. Oh, nah untuk kalau penelitian kan misalnya untuk uji coba. Iya. Ya uji coba itu harus menggambarkan kondisi di lapangan itu. Kalau misalnya di situ ada lapangan kan di situ kan SD itu kan macam-macam ya. Ada mungkin katakanlah ada SD negeri, ada SD swasta misalnya gitu ya. Apakah pendidikan salah itu persis sama kan? Mungkin enggak ya. Atau mungkin negeri swasta tapi cari yang sejajar kan bisa juga.
Walaupun swasta kan belum tentu lebih kalah dengan ini, belum tentu juga sejajar. Nah, kemudian yang setara itu kita uji coba apa untuk itu, misalnya ini misalnya ini sama-sama negeri, tapi negeri di mungkin di tengah sana dengan di pinggir mungkin tidak sama ya. Apakah nanti jangan sampai, mudah-mudahan logika ini ya sekolahnya sama ya, mungkin setara ya. Nah, tapi setelah dites, ternyata di pinggiran dengan di kota kok beda hasilnya. Berarti dengan faktornya bukan persoalan apa status sekolahnya sama, tapi mungkin karena faktor lain. Nah itu yang perlu dicermati, sehingga nanti ini kok hasilnya ini berarti kondisi anaknya bukan sekolahnya, tapi anak itu beda. Nah itu yang menjadi faktor sehingga hasilnya beda, kan harus dijelaskan begitu. Tapi ketika kita uji coba itu cari yang sejajar, tidak hanya sekolahnya, tapi juga kondisi siswanya. Ya kurang lebih sama ya, mungkin asalnya mungkin apa gitu, sehingga dipelajari gitu, sehingga nanti dicoba kalau misalnya negeri dan swasta ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol, sehingga itu kelas ada eksperimen, ada kontrol, ada dua kelompok ya kelompok sama-sama, misalnya kelompok misalnya negeri diambil nih yang ini sama-sama negeri, ini swasta ya. Artinya negeri yang dipakai untuk eksperimen, negeri untuk kontrol, swasta eksperimen, swasta kontrol, jadi ada dua-duanya itu diambil. Sehingga nanti dibandingkan antara dua-duanya, nanti tidak dipisah-pisah ya. Nanti kalau datanya jadi satu SD gitu ya. Hanya itu kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Hanya kelas eksperimen itu ada yang negeri dan swasta, yang kontrol juga ada negeri dan swasta. Hanya gitu. Itu tetap imbang. Iya, lebih bang, dan juga yang jangan dilihat nanti negeri swastanya, bukan, tapi lihat SD eksperimen dan kontrol gitu, sehingga nanti hasilnya itu bisa digunakan untuk SD yang manapun. Berarti bisa mewakili gitu. Iya, mewakili. Iya. Iya. Bisa mewakili seluruh. Iya. Itu yang pertimbangannya. Ya. Ya, silakan Pak. Kalau misalnya kita menentukan objek dari sekolahnya itu, dibutuhkan nggak Pak? Kira-kira misalnya, kenapa saya harus memilih SD dan kenapa harus diteliti di SD? Karena kan ada dari kan pengembangan. Ya kan, saya mau mengembangkan ini. Kira-kira butuh alasan sesuatu yang kuat atau seperti apa yang harus menjadi dasar kita melakukan sekolah atau melakukan pendidikan? Enggak, itu dua hal yang berbeda. Kan di awal Bapak kan baru mau menentukan bahwa saya perlu mengembangkan ini. Ini kan dasarnya dari prasurvei ya, dari kondisi di lapangan, di sana sudah melakukan apa, ada apa, perlu apa, sehingga Bapak perlu mengembangkan ini satu. Nah, kemudian yang kedua itu kan persoalan uji coba. Uji coba itu kita uji cobakan pada sekolah yang sejajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, itu sejajar ya kondisi sekolahnya, siswanya gitu. Jangan sampai nanti yang satu kelas unggulan, yang satu kelas jauh, ini jangan, itu kan berarti pasti beda, tapi yang sejajar. Itu persoalan menentukan sekolahnya ya, bukan sekolahnya. Nah, misalnya kalau tadi saya contohkan kalau supaya negeri swasta atau mungkin kota atau di kota dan pinggiran atau mungkin atau sama-sama kota atau kabupaten misalnya gitu. Nah, silakan aja untuk mengembangkan. Untuk apa uji coba. Jadi inti dari pengembangan bukan yang utama itu analisis kebutuhan. Pertama iya, ya analisis kebutuhan. Terus nanti di pengembangannya, ya. Beda dengan yang telah ada dengan yang kita kembangkan apa? Iya, ya. Hanya yang ada itu ada di situ perlu peningkatan, perlu ada pengembangan apa. Nah itu yang ditarik. Jadi, saya perlu ini mengembangkan kaitannya dengan belum tersedianya masalah itu di lapangan atau di sekolah. Kembangkan. Nah pengembangannya menggunakan apa? Model mana? Nah, tadi kalau Besi tadi kan
mengembangkan modul atau mengembangkan materi pembelajaran kan dua hal yang berbeda. Karakteristiknya berbeda. Kalau pengembangan materi pembelajaran ya sesuai dengan materinya itu, mungkin ada latihannya tidak masalah. Tapi kalau modul harus memiliki karakteristik modul. Ya, modul itu mesti ada pengantarnya yang menggambarkan sesuatu yang mau disampaikan, tujuannya apa, masalahnya apa, itu kan pertama ya. Kemudian nanti pengembangan materinya apa, materi kan ada sub-subnya gitu. Terus ada rangkumannya. Kemudian begitu diikuti ada latihannya itu bisa objektif, bisa esai, bisa macam-macam. Terus ada kunci jawabannya. Terus untuk menentukan dia berhasil atau tidak itu ada rumusannya. Kalau dia berhasil ada perintahnya. Kalau belum berhasil harus belajar dulu. Kalau sudah berhasil silakan. Ini ada perintah-perintahnya gitu. Kalau modul ya modul ada perintahnya. Bahwa ini mau meningkat ke bab atau modul berikutnya itu ada persyaratannya dan dituliskan di situ sebuah modul ya. Ya. Kalau ini kan pengembangannya kan bisa juga sebagai suatu investigator. Letak S3-nya, pengembangan S3 itu seperti apa? Itu yang belum. Maksudnya pengembangan ini maksudnya penelitian pengembangan loh. Iya, pengembangan karena kita mengembangkan sesuatu kayak penelitian SD yang berdasarkan karena dia salah satu yang media. Nah, media yang dikembangkan anak strata S2 dengan strata S3 itu bedanya atau grade batasan itu seperti apa? Ya kalau S2 mungkin bisa sampai pada uji kelayakannya ya bisa dulu. Tapi kalau S3 harus sampai uji keefektifan. Bahwa hasilnya itu cukup efektif atau tidak kalau digunakan di lapangan. Nah kalau S2 boleh diperbolehkan, tapi sampai efektif ya nggak apa-apa. Tapi boleh sampai kelayakan saja boleh. Iya. Ya, silakan. Ada yang lain? Ini sekaligus yang lain, Anda belajar ya supaya saling. Jadi supaya nanti di akhir semester ini Bapak Ibu di kajian, terutama kajian teori ya yang terkait dengan masalah dalam itu sudah lengkap, dan itu sekaligus otomatis kalau kajian teorinya sudah siap ya nanti proposalnya sudah siap, sehingga nanti untuk semester berikutnya sudah tinggal maju. Sambil jalan dari sekarang ya komunikasi dengan pembimbingnya, dengan promotornya, jadi supaya selalu ada masukan sehingga nantinya di akhir semester itu tidak hanya untuk mata kuliah ini, tapi juga untuk mata kuliah penunjukan proposal, mata ini kan ini kan berimpit semua ini, itu kan kalau di sini dalam perkuliahan ini kan untuk masalah persoalan materinya ya, materi teorinya ya, konsep teoritiknya yang terkait dengan penelitian itu kan tapi kalau di mata kuliah penulisan proposal kan proposal jadi dari awal sampai akhir gitu. Tapi semuanya nyambung. Si Mas apa? Yang satunya apa yang satu? Mas Ibda. Ya, itu ada nggak? Nyambung Pak ini? Ada nggak teman? Kalau Mas Arif yang ini ya? Saya Asif. Oh Asif, jadi Asif. Oh yang kalau Mas Arif yang mana? Yang bisa dari ini connect nggak sekarang Mas Arif? Nah ini kan, ini Mas siapa nih? Ini Mas Arif siapa? Halo? Yang ada gambarnya itu masih dalam. Dia masih dalam.
Oh, Ida siapa namanya? Hamidullah. Oh, Hamidullah Ibda. Oh, Ibda. Halo, silakan Mas Hamidullah. Mau menyampaikan sesuatu, silakan. Yang kemarin waktu mata kuliah proposal Pak ya, itu memang problematikanya lebih kepada keterampilan ini Prof. Keterampilan guru dalam mengoperasikan perangkat-perangkat digital. Nah itu kemarin kan untuk kesesuaian dengan konten atau konsentrasi bahasa Indonesia, kami mengarahkan atau saya punya pandangan itu lebih kepada kemampuan literasi digitalnya Prof. Nah mungkin nanti sebelum jatah saya untuk presentasi mungkin ada masukan Prof terkait dengan kompetensi atau literasi digital atau kompetensi digital, karena banyak kalau di jurnal memang sekilas saya temukan kemarin lebih kepada kemampuan teknis mengoperasikan media, alat-alat digital seperti itu Prof. Apakah sebatas itu untuk kemampuan literasi digital yang nanti harus direlevansikan dengan konten materi bahasa Indonesia di SD itu Prof? Iya betul Mas. Jadi literasi digital itu kan nanti kan mengarah pada teknisnya. Nah itu kan. Tapi literasi digital itu untuk apa? Nah itu katanya dengan bahasa di situ. Apakah itu mau kompetensi untuk ya hanya 4 keterampilan berbahasa untuk anak ya, itu yang mana? Nah tapi melalui literasi digital. Nah itu Mas gitu. Jadi relasi dia itu kan sebagai katakanlah semacam tekniknya atau nanti itu yang akan dilaksanakan untuk mencapai sesuatu. Nah, mencapai capaian RPL-nya itu di situ. Kalau tadi istilah BSD kan RPL ya, tujuan yang ingin dicapai, prinsipnya gitu. Tujuan yang ingin dicapai itu apa? Ya mungkin kemampuan apa itu kan itu literasi digitalnya, tapi kan kompetensi yang dibidik apa itu kan harus dipelajari. Berarti saya harus mencari ini ya Prof ya, grand teori tentang literasi digital itu apa gitu terkait. Iya dong, iya sehingga nanti termuncul perlunya anak itu dilatih menggunakan literasi digital untuk memperoleh suatu keterampilan tertentu itu, ini kan harus dicari konsep teoretiknya. Berarti kalau meskipun judulnya guru sekolah dasar profesional era digital kan tidak harus ada unsur bahasanya gitu loh Prof, tetapi di dalamnya ada kemampuan literasi digital yang harus dikuasai guru untuk meningkatkan sebuah keterampilan tertentu di kelas SD seperti itu berarti Prof. Iya, lah ya itu yang ada kata yang terakhir lagi, keterampilan tertentu apa? Melalui kompetensi literasi digital. Nah, itu dia. Jadi literasi digital itu sebagai media, sebagai katakanlah alat untuk mencapai suatu kompetensi tertentu gitu loh. Karena kan ini kan kita kan masalah kompetensi bahasa. Kompetensi apa yang mau dibidik? Kan harus ada variabel bebas, ada variabel terikatnya. Gitu. Jadi tidak melihat kompetensi literasi digitalnya, kemampuan teknisnya menggunakan digital. Nah, bukan itu. Itu kalau itu nanti tidak ada hubungannya dengan bahasa. Itu nanti untuk orang komunikasi atau mungkin orang komputer ya yang program studi komputer lah mungkin itu ya cocok. Itu yang dibidik adalah kemampuan digitalnya itu, literasi digitalnya itu yang dibidik. Tapi kan ini kan bukan untuk anak SD bukan utama kemampuan literasi digitalnya, tapi kemampuan berbahasanya, kompetensi berbahasanya itu yang dididik melalui literasi digital gitu. Coba nanti tak baca-baca artikel lagi Prof, harus banyak baca. Ya. Jadi literasi digital itu sebagai media gitu loh Mas ya, sebagai alat yang digunakan untuk mencapai apa gitu ya. Ini matur nuwun Prof.
Ya, lah, ya. Jadi sudah makin ya, mungkin ada gambaran ya. Jadi oke, mungkin Mas Abdullah itu mau tahu literasi digital, bisa memanfaatkan itu, menggunakan itu, silakan, itu bagus ya. Tapi untuk meningkatkan apa? Ya, mungkin apakah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis atau kemudian pemahaman suatu bacaan, atau mungkin memahami secara kritis bacaan atau gitu. Nah, misalnya gitu, atau mungkin apalah gitu loh. Itu bisa dimanfaatkan pada macam-macam, tidak hanya pada bahasa, bisa mungkin pada pelajaran sosial, matematika, apa saja. Jadi literasi digital itu bisa digunakan untuk yang macam-macam. Tapi di dalam hal ini barangkali harus arahnya ke kompetensi berbahasa. Ya, Mas Ibdar. Siap, Prof. Ya. Ada yang lain? Terus segera ya, Mas, segera dipikirkan, dirumuskan ya, supaya nanti kajian teorinya bisa jalan. Jadi supaya nanti akhir semester ini bisa proposal. Ya. Gitu ya, Mas Ibdar ya. Iya, Prof. Ya, oke. Silakan, Mbak. Saya kemarin judulnya terkait dengan pengembangan emosi literasi. Nah, apa? Modul literasi elektrik modul. Kearifan lokal. Elektrik modul ya. Untuk meningkatkan ketahanan membaca, pemahaman dan kartu cita tanah air. Ya, kalau menurut Prof itu kira-kira sebaiknya saya itu lebih baik modul saja atau diberikan yang dari modul literasi, karena kalau saya tujuannya hanya untuk memberikan khusus literasi begitu saja, Prof. Jadi di luar pembelajaran, tujuannya itu kan tadi untuk menguatkan kemampuan membaca pemahaman siswa. Nah, yang dipakai kan yang untuk meningkatkan itu literasinya atau e-modulnya, elektronik. Ya gitu. Kan literasi kan yang keterangan saja toh. Ya. Jadi lebih baik ditambahkan e-modul literasi atau e-modul saja, Bro? Artinya kalau e-modul literasi itu artinya itu pemahaman tentang e-modul. Nah, sebenarnya kan begitu kan arahnya gitu. Tapi itu digunakan untuk meningkatkan yang lain. Bukan literasi, kemampuan tadi. Pemahaman, membaca pemahaman itu dan kemampuan berpikir tadi. Cinta tanah air itu. Ya. Berarti lebih baik e-modul saja. Ya e-modul, modul. Terus ada literasinya berarti ya, Bro? Ya otomatis kan mesti literasi ya, mesti otomatis gitu. Literasinya itu dalamnya. Dalamnya tidak usah, maksudnya di luar tidak usah dikasih e-modul literasi, langsung e-modul berbasis. Ya e-modul ya, berbasis apa gitu ya gitu hanya. Ya. Jadi jangan judulnya apa? Pengembangan apa? Pengembangan e-modul berbasis kearifan lokal. Oh ya. Nah nanti konsepnya kan harus dilihat ya di samping e-modul, tapi kearifan lokalnya seperti apa? Ya, Mas, Mas ada atau yang lain? Ini Mas Arif ada nggak dong? Mas Arif. Tapi ada ya. Tapi sekarang tertutup. Mbak Octavia gimana, Mbak Octavia? Iya, Prof. Ya, ada sesuatu? Ya, kemarin saya kan sampun konsultasi dengan Prof Anwar terkait dengan disertasi, rancangan disertasi saya. Kemudian ada beberapa PR dari beliau, dan saya tadi kan sempat mendengar yang ditanyakan Mbak Handara dan Mas Asif tadi, tapi karena kurang jelas ya Pak, mungkin karena speaker saya tentang analisis kebutuhan, Prof. Nah, analisis kebutuhan ini sebenarnya kita tuangkan di bab 1. Maksudnya kita garis besarnya dituangkan di bab 1, atau itu nanti kita tuangkan sendiri di bab 4 seperti yang
disampaikan, Mbak? Nah, analisis kebutuhan itu nanti dituangkan bab satu subbab di bagian 4, tetapi konsep di dalamnya kan yang melatar belakang itu sudah masuk di latar belakang. Detailnya, hasilnya itu nanti diungkapkan di bab 4 awal ya, bab 4 awal. Tetapi isinya, konsepnya kan melatar belakangi, sehingga kalau mau mengembangkan modul kan sudah muncul di latar belakang berdasarkan hasil prasurvei itu. Tapi di latar belakang jangan dikemukakan detailnya, itu enggak. Di situ hanya konsep-konsep pokok-pokoknya yang melatar belakangi Ibu melakukan suatu pengembangan kan gitu. Tapi detailnya nanti hasilnya itu diungkapkan di bab 4 awal, Kan ada rumusan masalah yang tentang kebutuhan di lapangan kan gitu, atau mungkin pelaksanaan apa di lapangan, di situ kan akan dianalisis kebutuhan, kan itu satu ya. Yang kedua baru pengembangannya berdasarkan apa itu pengembangannya, menggunakan model siapa, mengikuti model tertentu ya boleh, atau mungkin modifikasi dari beberapa model ya bisa juga. Itu bergantung yang mau dikembangkan itu apa. Kan kadang-kadang karakteristik materi yang dikembangkan beda-beda, kan tidak harus menggunakan model yang sama. Seperti model AD, model yang lain itu kan boleh saja gitu. Tapi karena materinya berbeda-beda, kan bisa juga tidak persis sama. Sebenarnya kan kalau model katakanlah ada yang itu yang sampai pengembangan itu sampai 9 atau 10 tahap. Ada yang membuatnya itu tidak sampai ke situ, bisa dimodifikasi, disederhanakan menjadi 6 tahap saja, atau bahkan ada yang menjadi 5 tahap saja. Tapi 5 tahap itu mencerminkan 9 itu gitu loh. Jadi ada yang buat itu. Karena kan selama ini ada seperti polemik ya, maksudnya polemik kayak ada pro dan kontra yang ini loh R&D yang POENKEL itu kan 10 langkah. Nah, kalau di S1 itu kan ada yang dipotong hanya sampai kelayakan. Ada yang menyampaikan kalau itu tidak dikatakan sebagai R&D karena hanya sebagai pengembangan saja, belum sampai ke riset yang akan. Artinya memang kalau sebagai pengembangan yang tuntas ya sampai diseminasi efektifan sampai gitu. Tapi kalau di satu kan boleh saja sampai aja uji kelayakan aja kan boleh. Berarti artinya tidak sampai tuntas ya aja boleh kalau gitu. Artinya kalau kita pakai POENKEL 10 langkah itu, misalnya kita ingin memampatkan gitu, tetapi tetap saja esensi. Tetap saja harus meskipun itu disederhanakan, tapi tahapan sampai uji coba keefektifan itu tetap sampai gitu. Itu akhirnya kalau pengembangan kan harus sampai situ sebenarnya. Supaya nilai KKN ini 8 atau 9 itu sampai ke situ. Iya, Prof. Iya, betul. Karena kemarin kan saya sudah sempat prasurvei gitu, tapi memang untuk yang analisis kebutuhannya belum sampai ke analisis kebutuhan. Karena saya ini nanti analisis kebutuhan saya sampaikan di mana gitu, karena kan rumusan masalah ada sendiri gitu terkait dengan bagaimana kebutuhan di lapangan terkait dengan pembelajaran membaca kritis itu. Nah, makanya kemarin Prof Anwar menyarankan ya ininya juga disampaikan untuk analisis kebutuhan. Nanti di bab 4 awal, Mbak. Menyampaikannya secara mendalam ya, secara lengkap itu di bab 4 awal. Kan itu nanti kan akan sekaligus melatar belakangi untuk bagian berikutnya pengembangan itu. Tapi di bab latar belakang itu hasil dari kebutuhan need analisis itu sudah diungkapkan, dari konsep-konsepnya sudah diungkapkan, mungkin simpulannya atau apa gitu sudah muncul di situ. Misalnya hasil dari wawancara, hasilnya apa ya, hasilnya simpulan hasilnya itu mungkin di awal di latar belakang sudah dimunculkan, tapi hasil detailnya lengkapnya itu di bab 4 awal. Matur nuwun Prof pencerahannya. Silakan.
Masih ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, tolong nanti ditingkatkan ya, katanya dengan kajian teori terutama ya, yang hubungannya dengan materi SD ya. Ini kan semuanya kan mengarah ke SD ya. Itu otomatis di disertasinya itu kajian teori yang terkait dengan persoalan SD. Kalau tadi misalnya masalah kemampuan tadi ya, membaca, kemampuan pemahaman atau membaca kritis misalnya gitu. Tapi kan konsep itu kan dituangkan nanti di bab 2 ya, di kajian teori itu. Nah itu kan sudah diungkapkan membaca seperti apa, membaca kritis seperti apa, komponen apa, aspeknya apa yang sehingga dari situ akan muncul nanti instrumen untuk melihat seseorang itu mempunyai kemampuan baca kritis seperti apa. Nanti kan muncul ke instrumen gitu. Dasar untuk membuat instrumen itu kan dari landasan teori itu. Terus sehingga bab 2 yang kaitannya dengan teori, tolong ini semuanya saya kira ini perlu yang terkait mungkin tadi literasi kritis misalnya gitu. Nah, kritis kan arahnya membaca pemahaman dan membaca kritis itu. Tolong konsep itu dikembangkan ya, tadi Mbak Esti kalau saya ya, Esti. Kemudian kalau ini Mbak Desi tadi apa ya, Desi tadi ya, itu semua kan nanti tolong dikembangkan kajian teoritiknya yang terkait dengan itu supaya nanti bisa kita diskusikan. Ada yang mungkin terkait dengan materi sastra enggak? Ada enggak? Ada enggak di antara nih yang 10 nih? Yang 9? Sepertinya kok enggak ada ya, Bro. Hah? Enggak ada yang sastra. Belum ada ya? Oh ya. Enggak ada kan, tulis saja kalau mungkin sastra, mungkin dia juga kaitannya dengan sastra anak ya, mungkin mungkin dalam kompetensi mungkin cerita atau mungkin kemampuan bercerita atau kemampuan menulis ya, menulis puisi untuk anak, menulis kan bisa juga. Jadi kemampuan menulis ya, tapi menulis puisi untuk anak gitu kan mungkin saja. Gimana, ada yang lain yang perlu disampaikan? Ya, kalau tidak ada ya kita sampai di situ. Ya, kita ketemu lagi, ada kesempatan lain. Ya, tolong nanti berikutnya siapa yang mau ya, mau coba. Mungkin dilihat dari RPS juga boleh, mungkin yang terkait dengan disertasi Anda. Mbak Vera sama Mas Asif, Prof. Siap. Gimana Mas Abdul? Mbak Vera itu loh mau tanya, Prof. Oh, silakan mumpung belum ditutup. Prof. Ya. Kan kemarin waktu pertemuan awal kan Prof kan tanya judul-judul disertasi kami masing-masing. Nah, untuk saya kan kemarin ambilnya tentang seni ya, Prof. Nah, saya mencoba setelah itu tuh mencari ide tentang yang berhubungan bahasa dan seni itu. Nah, ada beberapa temuan ide lah, Prof. Ide mengenai bahasa dan seni begitu. Yang pertama itu yang peran bahasa sebagai sarana pengembangan seni. Pripun, Prof? Terus yang kedua, ada 2, Prof, yang tadi peran bahasa sebagai sarana pengembangan seni, yang kedua cerita atau sastra anak sebagai stimulus pada pelajaran seni budaya. Gitu, ya, Prof. Tapi itu kan bukan judul disertasi itu. Iya, belum, saya baru gambaran seperti itu.
Itu kan itu judul untuk makalah atau apa bisa gitu. Ya itu katakanlah yang terakhir tadi ya, bahasa dalam katanya dengan budaya seni apa tadi? Seni budaya. Seni budaya. Nah itu kan katakanlah kalau seni budaya itu apa, sebagai itu kompetensi atau bukan. Kemudian kalau bahasa itu maksudnya bahasa yang mana gitu kan. Itu nanti kan bisa dipilih apakah itu mau melakukan penelitian yang mana, survei atau penelitian pengembangan atau penelitian eksperimen atau penelitian. Tampaknya enggak, eksperimen juga enggak, itu tampaknya mengarah mau ke survei. Nah kalau survei kan itu kan jelas bahasa itu bahasa yang mana, kemudian pengaruh kan barangkali hubungan antara kompetensi berbahasa dengan kemampuan seni budaya, mungkin begitu ya kalau ini, sehingga variabel mana variabel bebasnya, mana variabel terikannya itu jelas di situ. Nah kalau misalnya nanti katakanlah kalau misalnya pengaruh bahasa itu apa, penggunaan apa bahasa terhadap kemampuan seni budaya siswa misalnya gitu. Seni budaya itu apa yang dimaksud kemampuan seni budaya? Nah, seni budaya itu apa? Kan harus konkret. Apakah itu menari? Apakah itu melukis? Apa itu mematung atau memahat apa ya? Nah, nanti kan harus ada teori apa hubungannya bahasa itu dengan menari atau mematung atau itu kan harus ada konsep teoritik yang mengaitkan itu. Ada enggak gitu loh. Nah, langsung mencoba kalau mungkin ada artikel atau apa yang langsung ke pengaruh ke seninya ya Prof, seni langsung seni musiknya atau seni tari. Seni apa dulu gitu, mengapa seni membatik, mungkin pengaruh bahasa pada seni membatik atau gimana gitu ya. Nah itu mungkin lebih konkret. Tapi kalau dicari teori tentang hubungan bahasa dengan dengan patung, ada enggak? Tapi kan nanti cari teorinya kan susah gitu. Nah, Anda latar belakangnya apa? Guru seni itu gimana? Enggak Prof, saya orang. Nah kalau begitu seninya seni suara saja, gitu. Itu jelas, atau mungkin hubungannya dengan bahasa dengan seni suara itu jelas. Sejauh mana dia kalau dilatih dengan menggunakan bahasa tertentu, dia nanti seni suaranya menyanyinya menjadi baik atau mungkin menulis apa ya, ya sebenarnya semacam puisi ya, tapi seni apa ya, seni suara untuk menulis namanya apa, menulis apa kalau bait-bait seni gitu. Nah, ya itu kan itu nanti kemampuan sastra, menulis sastra, menulis kreatif. Ya, itu kan kaitannya dengan konsep menulis kreatif. Tapi dalam bentuk bait-bait seni, bait-bait seni suara. Nah ini nanti apakah pengaruh kemampuan berbahasa atau kemampuan tapi kemampuan berbahasa kan macam-macam, kemampuan bahasa A, B, C, D gitu, terhadap kemampuan menulis kreatif dalam arti dibatasi pada menulis bait seni suara gitu ya. Nah, mengubah atau membuat seni suara itu kalau dia mempunyai kemampuan berbicara banyak, itu apakah hubungannya berpengaruh pada penulisan mengubah bait seni suara. Nah, kalau dia mempunyai kemampuan menulisnya, nah, tapi nanti kalau kemampuan bahasa itu ada 4 keterampilan, berarti kalau itu survei ya, itu ibu kan harus
membuat instrumen untuk mengetes ya kemampuan berbicara, kemampuan menulis, kemampuan menyimak, kemampuan mendengarkan, ya. Atau mungkin dibatasi ya tidak menyimak mendengarkan tidak tapi membaca dan menulis misalnya gitu, berbicara dan menulis misalnya gitu, atau sampai pada membaca ya silahkan aja apa 4 keterampilan semuanya ya. Itu terus dites terus nanti dikaitkan dengan kemampuan menulis tadi ya bait seni suara tadi, bait seni suara tadi, mengubah lagu ya mengubah lagu ya. Itu nanti itu seni menulis kreatif nanti anaknya, teorinya menulis kreatif. Nah, nanti terus di ngetes juga untuk menulis kreatifnya untuk mahasiswa di mana gitu. Kalau itu survei ya tidak hanya sekolah, ya tidak hanya satu sekolah, misalnya di sebuah provinsi atau mungkin apa gitu. Kalau survei ya, kalau misalnya perguruan tinggi ya tidak hanya satu program studi tapi juga bermacam-macam program studi gitu. Gitu. Ya silakan nanti kalau mau survei ya, tapi kalau ini supaya kelihatan mana yang mau di dasarnya, mau dibidik apanya. Kalau survei tadi misalnya pengaruh kemampuan berbahasa anak atau anak terhadap kemampuan menulis kreatif. Ya, menulis kreatif dibatasi dalam bentuk menulis bait seni tadi kan, tulis saja gitu. Itu nanti survei ya. Kalau survei berarti harus ada populasinya di mana, harus pakai sampel, pakai gitu, nanti kan harus di itu kalau survei. Nah, kecuali kalau ibu mau mempunyai ini ingin mengembangkan materi supaya dia bisa menulis kreatif itu, mengembangkan materi atau mengembangkan modul apa namanya untuk dalam peningkatan menulis kreatif ya. Modul ini berbasis apa dalam kompetensi pembelajaran menulis kreatif, boleh saja begitu. Tapi kalau yang judul-judul yang bukan di awal tadi itu bukan judul disertasi itu judul makalah aja. Iya, Prof. Jadi prinsipnya nanti silakan dipertimbangkan. Prinsipnya harus ada variabel bebasnya mana, variabel terikatnya mana. Prinsipnya gitu. Nah, variabel bebasnya bisa macam-macam ya. Bisa tadi pengembangan modul, pengembangan materi, bisa juga model tertentu, pengembangan model juga, bukan modul ya, model pengembangan model pembelajaran boleh saja, atau pengembangan media untuk membidik kompetensi tertentu boleh saja, media nggak boleh. Ini ada variabel bebasnya mana, variabel terikatnya mana, itu ada di situ. Itu ya Mbak ya, silakan dipertimbangkan baik-baik supaya segera bisa dirumuskan. Ya, Prof, terima kasih. Coba baca judul dalam di jurnal itu ya, atau mungkin di hasil penelitian yang sudah dijurnalkan, supaya nanti punya gambaran. Siap, Prof. Ya. Matur suwun. Masih ada yang lain? Ya. Tampaknya Mbak Octavia mau bicara? Enggak? Buatan, Prof. Oh iya, tidak, enggak apa-apa. Kalau begitu ya kita sampai di sini dulu ya. Saya juga sudah ditunggu ada mahasiswa Mas Liga juga mau konsultasi ya. Kadang-kadang mahasiswa kalau mau punya maunya itu ya.
Ini jam gini juga minta ketemu juga gitu ya. Bukan secara langsung, bukan, tapi ketemu langsung, bukan secara enggak. Dari rumah tapi nggak apa-apa. Itu ya sementara Mbak Octavia, Mbak Esti, ya Mbak yang lain, Bapak-bapak yang lain, sampai ketemu lagi ya. Terima kasih Bro. Depan tolong yang termasuk siapapun ya Mbak Esti atau Mbak Octavia atau yang lain Mbak Jessi atau siapa itu pengembangan materi yang terkait dengan tadi disertasi tadi tolong disiapkan nanti kita diskusikan. Oh, ya, diskusi. Sama-sama. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Saya doakan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Sehat walafiat. Supaya bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sehat selalu Kak Prof. Ya.